Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan yang tugas yang diberikan oleh Bapak Sandy, yaitu mengontrol Arduino menggunakan WA ya. Nah, ini adalah project Arduino dispenser saya yang masih prototype. Di sini saya menggunakan Arduino Atmega yang belum menggunakan WiFi ya, dan lalu saya install modul SP01 merupakan modul WiFi. Jadi Arduino saya ini sekarang sudah bisa menggunakan WiFi dan berkomunikasi dengan database. Lalu di sini saya akan menggunakan power bank untuk daya dari Arduino. Nah, setelah menyala akan ada bunyi buzzer 2 kali, pertanda WiFi siap digunakan. Nah, sudah terdengar. Selanjutnya kita tes dulu. Sensor geraknya berjalan dengan normal. Selanjutnya kita akan atur Arduino menggunakan WhatsApp bot. Nah, yang pertama kita lakukan cek status dulu. Nah, status sistem dispenser saat ini sistem dalam keadaan unlock, yang berarti prototipe Arduino saya ini bisa digunakan, sensornya gerak dan relay nyala ya. Nah, bagaimana cara melock atau menguncinya? Nah, kita atur lewat WA, ketik saja perintah lock seperti ini. Nah, dispenser berhasil di lock dan buzzer menyala, pertanda Arduino berhasil di lock. Saat ini saya akan mencoba locknya. Nah, saat tangan saya didekatkan di sensor jarak, relay tidak menunjukkan respon, berarti Arduino berhasil di lock. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan kodenya akan saya lanjutkan setelah ini. Yang pertama-tama adalah kita menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Laravel dan MySQL dan membuat database baru bernama IoT Control. Di sini ada tabel rumah. Yang berisi satu baris, yaitu ID 1, keterangan sistem pengisi dispenser otomatis status 0. Strukturnya ID dan rekening kerja teman, keterangan pacar, status pacar. Selanjutnya kita masuk ke kode pada Arduino-nya. Ini masih sama seperti UTS. Saya menggunakan sensor jarak. Nah, di sini yang baru adalah saya menambahkan modul WiFi dan buzzer. Nah, ini
WiFi serial pada pin 2 dan 3. Selanjutnya ini adalah inisialisasi WiFi nya. Saya menggunakan hotspot dari HP saya, maksudnya ini maka string IP server. Nah, IP ini didapat dari laptop saya yang terhubung ke HP ini dan dicek di IP config. Selanjutnya di voice setup kita ada juga kecuali buzzer ini. Nah, setelah akhirnya connect dengan baik, maka buzzer akan berbunyi 2 kali tanda berhasil connect-nya. Jadi white loop. Seperti yang kita. Nah, yang baru ada di sini. Menambahkan void tarik status pulsa menggunakan bell di sini. Nah, ini adalah string get request dari file PHP saya. Lokasinya di dispenser push.php plus IP server yang tadi didapat dari IP config dikonekkan. Nah, ketika Arduino merespon status 1, maka akan print menampilkan sistem berhasil di unlock via backup dan buzzer berbunyi 1 kali. Begitu juga dengan status off akan mencetak sistem berhasil di lock dan buzzer berbunyi 1 kali. Selanjutnya kita ke indeks. Database-nya IoT_control. Lalu kita lihat di run, akan muncul seperti ini, database bisa dikoneksikan. Nah, di sini if besar with tanda seru, maka Arduino akan eksekusi pesan yang awalnya adalah tanda serunya, tapi ini tanda seru unlock, maka akan menjalankan query sebagai berikut: update data rumah, set status sama dengan 1, where ID sama dengan 1. Jika gagal, jika berhasil, akan dibalas dengan code-nya dispenser berhasil di unlock. Sistem otomatisasi sensor aktif, silakan dekatkan gelas Anda ke sensor. Begitu juga dengan tanda seru lock. Nah, ini query-nya seperti ini: update data rumah, set status sama dengan 0, where ID 1. Akan dibalas dispenser berhasil di lock, sistem pengaman aktif, aliran listrik pompa diputus total. Selanjutnya ada perintah tanda status. Nah, dia akan mengecek statusnya menggunakan query select status from data where ID sama dengan 1. Lalu akan dibalas sebagai berikut: jika status 1 unlock dan 0 adalah locked atau terkunci. Berikutnya pada bagian status.php ini ada header untuk mengatur keluaran server berupa teks murni agar mempercepat proses parsing ke controller. Selanjutnya ada koneksi ke database. Nah, jika gagal terkoneksi, maka statusnya diubah menjadi 0 atau terkunci. Selanjutnya ada ID set, mengambil parameter ID dari URL get request. Jika kosong, default menggunakan ID 1.
Berarti ada query pembacaan data seperti ini yang mengeluarkan format string khusus, contohnya status 1 atau status 0. Lalu ada SQLi Plus untuk memutus koneksi database untuk menghemat sumber daya RAM dan server. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.